Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, Python for Beginners. Ya, maksudnya di sini saya mencoba untuk membuat playlistnya dari yang benar-benar belum menyentuh program sama sekali, yang baru belajar program ya. Jadi semuanya itu akan dirangkai dalam playlist Python itu trendy dan fun gitu ya. Jadi sekarang kita lihat itu adanya IDE ya for Python. Maksudnya ini adalah singkatan dari Interactive Development Environment. Ya, tetap selalu ya belajar yang semangat gitu ya. Jadi mungkin ada yang menyatakan bahwasanya ini IDE atau idle, apakah ini typo gitu ya. Setelah menginstal Python, kita kan udah ketemu, udah familiar dengan istilah itu idle gitu kan. Lalu tiba-tiba ada IDE, ini typo atau bagaimana? Bukan typo ya. Di sini IDE ya, salah satu bentuk bagiannya itu adalah idle. Jadi sederhananya kita menyebut bahwasanya IDE ini adalah tempat untuk menulis code program. Jadi dengan adanya IDE, ya tentu kalau IDE-nya itu bagus ya, jadi kita nulis program itu bisa lebih cepat dan juga lebih baik tentunya. Karena ada bantuan yang ada dari IDE itu sendiri gitu ya. Sedangkan yang kemarin kita udah lihat idle itu adalah editor default ya, bawaan daripada saat kita menginstal software Python. Bagaimana sebenarnya fitur-fitur IDE yang baik itu? Yang pertama adanya sintak highlighting. Maksudnya bagaimana nanti kalau kita menulis code program, yaitu dia akan menampilkan teks ya. Jadi ada bantuan nanti kalau kita ketikkan code-nya di layar editor tersebut, dia akan menampilkan bantuan teks ataupun shortcut-nya dengan ada warna atau font tertentu gitu. Terutama nanti setiap bahasa kunci ya. Ya kalau setiap bahasa pemrograman kan punya kata kunci ya. Seperti kalau pada Python kita punya print gitu ya. Kata kunci tersebut ya itu udah ada dalam rekaman oleh IDE ini gitu. Ataupun kalau program itu memiliki struktur tertentu yang harus dipenuhi, seperti kalau Python ini ada istilahnya nanti adalah indentasi, yaitu kalau sederhananya kita menulis program itu ada agak menjorok ke dalam beberapa spasi gitu ya. Nah itu diatur dalam rekamannya IDE itu ya, jadi dia nge-record bahwasanya ini ada satu blok yang bentuknya terstruktur seperti itu. Kalau Python dia sangat memperhatikan gitu ya, seperti kita nulis print ya, kalau print kita tulis agak geser sedikit, nah nanti dia agak programnya komen gitu ya. Nah ini tidak sesuai dengan aturan indentasi gitu. Ataupun nanti pada sewaktu kita belajar tentang pengulangan misalnya ya, ataupun kita membuat fungsi, nah itu juga ada aturan indentasinya. Jadi nanti IDE yang baik itu dia membantu kita untuk melihat hal-hal tersebut. Nah, itu dia. Oke. Kemudian ada code formatting. Maksudnya di sini adanya pemformatan kode secara otomatis ya. Ya, kalau kita melihat ya. Jadi kode-kode yang sangat penting itu sebenarnya dalam Python ya. Itu seperti kita nulis print lalu ada tanda kutip atas gitu ya. Kalau IDE yang baik itu dia code-nya itu udah dibantu nanti untuk menuliskan, udah langsung dua ketulis gitu ya. Gitu. Jadi dia udah memastikan bahwa bagaimana indentasi dan juga pemformatan programmer itu dengan benar. Kemudian adanya code execution ya. Jadi di sini juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan langsung dari IDE tersebut. Jadi dia pengguna nanti nggak perlu dulu dia menutup file gitu ya, lalu baru dia merunning gitu kan. Jadi IDE Python ini akan memungkinkan pengguna menjalankan program dengan potongan kecil ya atau code-code sederhana juga dengan seluruh code yang ada. Kemudian nanti juga IDE yang baik itu juga biasanya bisa mendetek ya. Bisa mendetek apakah code yang kita tulis itu sudah benar. Kalau saya pakai Visual Studio Code itu kelihatan tandanya. Mungkin nanti bisa kita perlihatkan. Kemudian ada debugging. Nah, ini bagian yang sangat penting ya kalau dari suatu tools editor gitu ya. Lebih dari sekedar editor saya rasanya. Jadi di sini ada proses dia mendeteksi ya ataupun dia menghapus bug atau istilahnya yang akan berpotensi error yang dimana nanti program kita itu nggak jadi jalan gitu. Nah ini adalah unsur penting yang biasanya selalu dikembangkan oleh setiap IDE yang ada. Meskipun Python sendiri itu udah ada debugnya gitu ya, tapi terkadang
dengan adanya pemindaian IDE pada code-code yang kita buat secara otomatis ya, sebagai contoh itu kita salah ketik atau kita ada mengimport library yang nantinya tidak pernah digunakan gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, hal-hal ini sangat membantu kita dalam penulisan code program. Selain itu ya, walaupun mungkin kalau dia sudah ahli, kalau seorang programmer sudah ahli ya, dia nggak butuh debug terlalu banyak ya, dia ngecek gitu kan, di mana terjadinya debug gitu kan. Tetapi bisa juga mendebug secara manual tentunya kan, atau mendapatkan pertolongan atau peringatan dari adanya IDE seperti itu. Nah, sebenarnya apa saja IDE yang tersedia gitu ya. Kemarin kita sudah lihat itu adanya Python dengan bawaannya adalah idle gitu. Nah, memang ini idle itu adalah bawaan daripada setelah kita mendownload software Python, pasti kita akan ketemu dengan seperti ini. Ya, pada video sebelumnya mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Kemudian itu adalah PyCharm. PyCharm ini juga dikembangkan khusus untuk Python. Kemudian Visual Studio Code, ya lambangnya seperti ini ya. Ya saya pakai ini, saya suka Visual Studio Code karena nanti dia agak bersifat lebih universal gitu ya. Kemudian Sublime, lalu Jupyter, kemudian Spider, kemudian Atom, lalu ada Vim, lalu ada Tony, ini kayak nama orang gitu ya. Kemudian ada PyDev. Kita coba bedah satu-satu. Pertama itu adalah Python idle ya. Ya, singkatannya teman-teman pasti udah tahu karena udah ketemu juga sebelumnya, itu adalah Integrated Development and Learning Environment gitu. Jadi idle dimaksud untuk menjadi, ini adalah bentuk IDE yang sederhana ya. Kalau pemula ini pas makainya, jadi kita memang belajar dari basic, paham programnya dulu ya, nanti baru berkreasi dengan menggunakan editor lainnya gitu ya. Jadi cukuplah kalau untuk pemula. Jadi dia di sini fitur utamanya dia bisa multi window ya. Kemarin bisa diperhatikan kita bisa membukanya dalam beberapa window atau jendela. Lalu dia juga ada syntax highlighting di sini, auto completion, kemudian indentasi ya juga baik. Python dengan Python shell-nya yaitu adanya penyorotan sintak dan ada debug juga ya, ada steppingnya, kemudian breakpoint-nya, kalau visibilitas pengecekan error. Kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kemarin kita punya ya, kebetulan ini saya coba satu plot gambar gitu ya. Nah, ini adalah layar yang kita tulis, yang kemarin kita simpan ya. Kemudian ini adalah idle cell-nya yang waktu kita merunning akan keluar hasilnya di sini. Kalau kita memplot gambar, maka keluar juga gambar kita bentuknya kira-kira seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah PyCharm. Nah, PyCharm ini ya, di sini nanti ini biasanya banyak ya yang menggunakan PyCharm ya, karena memang dia didesain khusus untuk mendukung ya pemrograman Python gitu. PyCharm itu ada dua versi ya. Pertama profesional, kemudian community. Jadi kalau yang mau gratis ya untuk memulai ya nanti downloadnya yang community saja ya. Lalu udah asik dalam membuat code program, mengembangkan karir dalam dunia menjadi programmer gitu ya, bisa mendownload yang bagian yang profesional gitu. Perlu diperhatikan ya, kalau seandainya nggak merasa cukup dengan idle ya, itu kebutuhan hardware software untuk menginstal PyCharm ataupun yang kelas lainnya yang tidak step sederhana seperti bawaan daripada install software Python ya. Komputer itu mempunyai RAM 1 GB, resolusi 1024x768 dan kita punya software Windows-nya itu 7, 8 atau 10 gitu. Apa keunggulan daripada PyCharm? Di sini menjalankan pengeditan dan debug kode Python itu tanpa persyaratan eksternal apapun gitu. Kemudian ya bisa ya kalau kita punya, biasanya kalau kita udah mencintai sesuatu software, kita kan ikut nih di komunitasnya, ini cukup aktif. Kemudian verifikasi kode langsung dan sintak tadi juga bagus gitu ya. Kekurangannya di sini adalah waktu pemuatan yang cenderung lambat, kemudian pengaturan default yang mungkin memerlukan penyesuaian sebelum proyeknya. Adalah step-step yang harus dipenuhi untuk menjalankan PyCharm gitu. Kemudian ini kalau mau download ya bisa di link ini ya dia digagas dulu oleh JetBrains. Ini penampakan dari
PyCharm. Saya coba sedikit keluarkan hasil yang sudah dibuat ya. Jadi ini dalam satu layar, ini adalah tempat menulisnya. Kalau kita ingin cari mana file-file ekstensi P yang udah dibuat yang lain, ya ini dia. Ini adalah bentuk keluaran atau outputnya. Ini gambar kalau ada gambar nantinya. Ketiga itu adalah Visual Studio Code ya. Visual Studio Code di sini dikembangkan oleh Microsoft ya. Jadi Visual Studio Code dia biasanya orang menyingkatnya VS Code gitu ya. Jadi editor ini editor code yang diekstensi dengan perangkat lunak yang bersifat open source ya. Ya open source nih enak nih, di bawah lisensi MIT. Di sini bisa dilihat ya, karena dia secara keseluruhan dirancang mempunyai keunggulan, terdapat lebih dari ribuan ekstensi. Oke, jadi nanti kalau nulis C juga bisa gitu ya. Kemudian mesin manajemen code yang cukup kuat. Lalu ada 3 import pintasan keyboard yang sesuai dengan permintaan editor kalau ingin dikeluarkan nantinya. Kemudian kekurangannya ya, ini kekurangan atau kejelian kita lah nanti untuk melihat kita butuh ekstensi yang mana gitu. Ini bisa di-download di sini ya. Untuk Visual Studio Code. Nah, ini gambaran keluarannya atau apa ya, terminalnya gitu ya. Nah, ini adalah tempat kita menulis program, kemudian ini adalah hasilnya. Ini bisa di samping ya, bisa di bawah gitu, bisa di kiri, suka-suka kita. Kita sebenarnya nanti bisa menggesernya. Kemudian ini adalah jenis file-file yang sudah coba dibuat, lalu kita simpan. Jadi kita gampang tinggal ngeklik yang di sebelah saja. Itu yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat itu adalah Sublime Text ya. Sublime Text ini dikembangkan oleh John Skinner ya, tahun 2007 gitu kan. Nah, ini keunggulannya ya cepat ya, dengan sedikit bug ya. Kemudian dapat membuka file yang cukup besar. Kalau udah programmer tingkat pakar ya inilah yang dipakai, mungkin mendukung banyak bahasa. Nah, kemudian ini kekurangannya ya, sulit untuk dimodifikasi karena seluruhnya melalui JSON. Kemudian lisensi yang diperlukan. Nah, kalau ada lisensi ini ya hati-hati ya. Kemudian mempelajari jalan pintas untuk step programnya. Kalau mau download nih, di sini link downloadnya, semuanya saya sertakan, tergantung nanti milih yang mana yang sesuai kebutuhan gitu. Ini contohnya bagaimana penulisan code ya, lebih mirip-mirip juga ya, basic warnanya black gitu. Kemudian Jupyter. Nah, Jupyter ini banyak nih dipakai kalau orang bergelut di bidang data science, maka dia akan banyak menggunakan Jupyter. Ya, dia juga IDE yang open source ya. Jadi mendukung 40 bahasa pemrograman. Jadi kalau Jupyter ya juga bisa menambahkan kode HTML ya dari gambar ke video. Outputnya juga cukup interaktif kalau menggunakan Jupyter. Tapi apa kekurangannya? Ya instalasinya sedikit rumit ya. Ini relatif ya. Tidak semua yang rumit bagi orang lain itu akan rumit juga terasa bagi kita kalau kita itu berbakat atau kita itu merasa tertantang untuk menyelesaikannya. Ini contohnya keluaran daripada Jupyter ya. Nah, ini kan cukup ya, seperti yang dikatakan bahwasanya itu ya cukup interaktif lah kalau menggunakan Jupyter. Jadi orang yang bergelut di bidang data science ya, dimana di sini kita bisa lihat ya dalam bagaimana visualisasi data gitu ya, pembersihan data, transformasi data, simulasi numerik, pemodelan statistik gitu. Dia banyak pakainya Jupyter. Kemudian ada Spider. Ini bukan Spiderman ya, Spider. Jadi Spider itu dibuat oleh Pierre Robot. Ya, itu kali bacanya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah baca. Tahun 2008. Awalnya namanya itu adalah PD ya. PD ya sekarang jadi Spider yang bersifat juga open source, gratong atau gratis gitu. Keunggulannya dukungan komunitasnya cukup besar ya, sama ya seperti kebanyakan kalau eksis di suatu software nanti ada komunitasnya. Kemudian kaya akan fitur alat pengembangan ya, karena dia cukup terbuka untuk pengembangan, dokumentasinya di sini cukup lengkap. Nah, kekurangannya adalah kebergantungan pada eksekusi dan opsional. Ini adalah Spider ya, ini contoh bentuk IDE Spider editornya. Kemudian Atom. Atom ini antarmuka yang dapat disesuaikan sepenuhnya yang menjadi keunggulannya. Kemudian bisa didokumentasikan dengan baik juga dan menawarkan fitur-fitur yang ada seperti yang ada pada Visual Studio Code.
Nah, kekurangannya ini konsumsi RAM-nya cukup besar, lalu peningkatan lebih lanjut diperlukan dalam latensi dan pengoptimalan sistem. Tidak terlalu cocok untuk menangani file dengan kode-kode yang besar. Itu dia atom. Oke. Ini bentuk dia. Mudah-mudahan kelihatan ya, sekilas tayang. Kemudian Vim. Nah, Vim ini ya, mungkin ini udah lama ya, tahun 1991 yang pertama kali dirilis. Lalu dengan Vim kita bisa lihat bahwasanya ya dia cukup banyak ya memberikan pengalaman pengguna, kemudian dengan dukungan komunitas yang ada, lalu pengenalan dan konversi format ya kalau Unix, Mac-DOS atau Mac. Kekurangannya adalah fitur inovatif tidak mencukupi ya. Jadi saya coba saja dilihat di sini ya, nanti di websitenya begitu. Kemudian Tony ya. Nah, Tony nih kayak nama orang tadi saya bilang. Ini digagas atau dikembangkan oleh University of Tartu di Estonia. Keunggulannya apa? Nah, ini cocok untuk pembelajaran pemula gitu ya. Jadi bagaimana interface pengguna dengan fungsinya itu cocok lah untuk pemula. Tidak membutuhkan memori yang besar untuk menjalankannya. Kemudian kekurangannya ya tentu kebalikannya kurang cocok dikembangkan oleh para pakar ya, karena yang disediakan hanya fungsi-fungsi dasar. Kalau mau ngintip Tony, ini dia websitenya. Nah, ini bentuk keluarannya kalau kita mau menulis code program ya. Terminalnya kira-kira bentuk seperti ini, editor yang ada. Lalu terakhir itu adalah PyDev ya. Nah, PyDev juga gratis ya, dia juga tidak bergantung platform. Keunggulannya di sini ya, dia di sini mudah dipelajari dan juga menyediakan beberapa fitur ya kalau mau lihat yang Python yang versi sebelumnya gitu ya. Kemudian ada plugin PyDev itu membuat kode dengan Python di Eclipse. Eclipse itu adalah lingkungan pengembangan yang terintegrasi dengan IDE ya, yang secara historis dirancang dengan bahasa Java. Lalu penyelesaian code dan analisisnya juga itulah keunggulannya. Kekurangannya interface dengan pengguna itu tidak terlalu baik. Oke, ya, jadi bisa dilihat di sini. Ya, saya lihat semuanya dari link-link yang IDE yang 10 yang saya sampaikan ini, juga beberapa referensi lainnya. Nah, ini diambil dari data tahun 2021 ya. Bisa jadi setiap software itu akan melakukan pengembangan sehingga memperbaiki segala kekurangan yang ada gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mana IDE yang paling disenangi gitu ya. Kalau saya dari semua yang sudah saya coba Idle ya, PyCharm, Jupyter saya lihat juga, kemudian Visual Studio Code. Jadi saya menjatuhkan pilihan saya kepada Visual Studio Code ya. Tapi itu tergantung kesenangan kita masing-masing. Oke, demikian ya video kali ini tentang IDE for Python ya, IDE. Nah, itu adalah tempat kita menulis program ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. See you, bye-bye. Assalamualaikum.